Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita saat ini di mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, kali ini adalah pelajarannya materi atletik. Ya, jadi nanti harap diperhatikan. Ya. Nah, untuk atletik itu adalah meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kali ini nanti kita akan mempelajari tentang lari. Untuk berikutnya nanti yang akan datang kita tentang jalan cepat. Jadi saat ini nanti lari dan sub materinya adalah lari jarak pendek atau jarak dekat atau bisa dibilang dengan sprinter. Nah, di sini akan saya sampaikan nomor-nomor jenis lomba ya. Yang kita perkenalkan dulu dari jalan cepat. Jalan cepat itu untuk putra itu 10.000 meter dan 20.000 meter. Ya, jalan cepat ini untuk yang putri itu ada 3 kelas, 3.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Nah, kalau untuk lari seperti biasa itu jarak pendek, menengah, jauh, dan maraton. Ya, untuk lompat itu meliputi lompat tinggi, lompat jauh, lompat jangkit, dan lompat galah. Kemudian untuk lempar itu ada tolak peluru, ada lontar martil, ada lempar lembing, dan lempar cakram. Nah, ini nanti akan kita jelaskan berikutnya juga, tidak semuanya. Jadi kita nanti hanya mengambil satu, yaitu lari jarak pendek ya atau jarak dekat. Nanti di situ kalian perhatikan baik-baik. Untuk berikutnya nanti kita akan menginjak ke jalan cepat. Nah, ini berikutnya adalah penjelasan dari lari jarak pendek. Atau lari jarak pendek itu biasa disebut dengan lari sprint atau lari cepat. Nah, untuk lari sprint atau lari cepat ini itu jaraknya hanya kurang dari 400 meter. Ya, masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Ya, jadi untuk pelari jarak pendek itu hanya terdiri 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Ya, karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot, ya, tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan ritme atau irama dan untuk napas, untuk pengaturan napas, ya. Jadi biasa malah ditahan karena lari sprint itu menahan napas. Ya, sebagaimana itu lari jarak jauh. Kalau lari jarak jauh itu harus ngatur ritmenya, langkah, terus kemudian nafasnya supaya bisa sampai tujuan. Ya, yang terpenting adalah secepat mungkin untuk sampai ke finish atau sampai batas garis akhir. Di situ lari jarak pendek mungkin kalian nanti bisa merangkum atau menyimpulkan dari keterangan saya ini, ya. Kita sedikit nanti akan saya jelaskan tentang lari jarak pendek sprint. Lari jarak pendek atau sprint itu adalah suatu lari, perlombaan lari di mana semua peserta berlari dengan kecepatan penuh untuk menempuh jarak tertentu. Nomor lari jarak pendek meliputi 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ya, tuh. Terus itu sebenarnya masih ada lagi seperti estafet itu, ya. Estafet itu lari sambung, itu bisa 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, dan 100 meter gawang, 200 meter gawang, dan 400 meter gawang. Itu maksudnya gawang itu adalah rintangan, ya. Rintangannya itu pakai gawang yang
itu memang dihalang-halangi supaya dia sebagai rintangannya ya. Dalam perlombaan lari jarak pendek yang menentukan keberhasilan lari adalah teknik start, teknik lari, dan teknik finish. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara lari sprint yang kuat itu, pada prinsipnya itu yang paling diutamakan itu adalah prinsip utama dalam lari jarak pendek adalah kecepatan, itu jelas. Bagaimana? Nah, teknik gerak yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari atau start sampai titik akhir finish. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Nah, untuk melakukan start itu ada 3 jenis start dalam lari ya. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan untuk lari jarak menengah dan jauh. Yang kedua, start melayang atau flying start, itu digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari 2, 3, dan 4 orang pelari. Jadi lari sambung, itu bawa tongkat kecil itu ya. Itu digunakan dengan start melayang ya, atau flying start. Yang ketiga itu adalah start jongkok atau crouching start yang digunakan untuk lari jarak pendek. Nah, ini yang akan kita pelajari bagaimana tentang start jongkok yang benar ya. Di situ kalian harus memperhatikan ya teknik startnya. Start yang digunakan dalam lari jarak pendek atau sprint adalah start jongkok atau crouching start ya. Cara melakukan start jongkok itu sebagai berikut. Pada saat aba-aba bersedia atau on your march ya, cara melakukannya: 1, berdiri tegak kira-kira 3 langkah dari belakang garis start. Pada saat aba-aba bersedia, maju ke depan dan meletakkan kaki di depan di belakang garis start, lalu sama dengan panjang tungkai bawah. Yang ketiga, letakkan lutut tungkai belakang sejajar dengan ujung jari kaki depan. Letakkan kedua tangan di belakang garis start selebar bahu dengan kedua ibu jari berhadapan dan jari-jari lainnya mengarah keluar. Berikutnya ya, letakkan kedua tangan di belakang garis start selebar bahu dengan ini sudah. Pada sikap bersedia ini kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah bila dilihat dari depan. Kemudian lengan tegak lurus dari bahu ke bawah bila dilihat dari samping, berat badan berbagi pada lengan dan kaki. Selanjutnya, pandangan ke depan sejauh lebih dari 2 jengkal dari garis start dengan leher tidak tegang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pada aba-aba siap ya. Siap tadi yang pertama bersedia. Nah, kemudian terus siap atau sit itu 1, angkat pinggul lebih tinggi sedikit dari garis pundak. Posisi lutut kaki depan membuat sudut 90 derajat, sedangkan untuk tungkai belakang antara 110 sampai 120 derajat. Nah, selanjutnya pandangan beralih dari 2 jengkal ke 1 jengkal mendekat garis start dengan leher tetap rileks, tidak tegang. Kemudian pundak didorong sedikit ke depan sehingga berat badan sedikit bergeser pada lengan. Nah, kemudian pada saat aba-aba ya atau go atau bunyi tembakan pistol, cara melakukannya ayunkan lengan bersamaan dengan
kaki sekuat-kuat ya, sekuat-kuatnya ke depan, diikuti dengan menolakkan kaki depan serentak meluruskan kaki depan ya. Badan diluruskan dan condong ke depan dengan sudut 45 derajat dan sudut lengan tetap 90 derajat. Langkah pertama yang dilakukan oleh kaki belakang harus secepat-cepatnya digerakkan ke depan dan mendarat di bawah lutut. Lutut tetap bengkok, bersudut kurang lebih 90 derajat. Kemudian dorong tungkai belakang ke depan dengan kuat dan sudut lutut 120 derajat. Lakukan start dengan secepatnya. Kecepatan dipertahankan sepanjang 20 meter. Nah, sekarang kita menginjak teknik lari jarak pendek atau sprint. Teknik lari jarak pendek meliputi teknik gerakan tungkai, gerakan lutut, gerakan tangan, dan gerakan kombinasi tungkai dan lengan. Ya, jadi teknik gerakan tungkai itu cara melakukannya berdiri tegak, kedua lengan bebas di samping badan, angkat tumit kaki kanan dengan ujung jari kakinya tetap ke tanah. Turunkan tumit kaki kanan ke bawah dan angkat tumit kaki kiri ke atas dengan ujung jari tetap di tanah. Kemudian tangan dibengkokkan sehingga bersudut 90 derajat dan digerakkan mengikuti irama gerakan tungkai. Yang kedua, itu teknik gerakan lutut. Cara melakukannya berdiri tegak, kedua lengan bebas dari samping badan, ya. Terus kemudian lari di tempat dengan mengangkat lutut tinggi, tumit kaki belakang tidak mengenai tanah. Lakukan gerakan tersebut di atas dari pelan-pelan dan semakin cepat. Teknik gerakan tangan caranya itu berdiri tegak, kedua lengan dibengkokkan sehingga membentuk sudut 90 derajat, ayunkan lengan kanan ke depan setinggi pundak dan kepalan tangan sejengkal di depan dada. Ayunkan lengan kiri ke belakang sampai pinggul. Lakukan gerakan tersebut di atas berganti-ganti mulai dari pelan-pelan, kemudian makin lama makin cepat. Badan tetap tegak, leher rileks dan tidak tegang. Kemudian teknik gabungan gerakan tungkai dan gerakan lengan. Caranya berdiri tegak, kedua lengan dibengkokkan sehingga membentuk sudut 90 derajat, lari di tempat dengan gerakan angkat lutut tinggi disertai dengan gerakan lengan seperti teknik gerakan lengan. Ya. Bila tungkai kanan diangkat dengan lutut tinggi, lengan kiri diayunkan ke depan dengan kuat sehingga bahu dan kepalan tangan sejengkal di depan dada. Sebaliknya, bila tungkai kiri diangkat dengan lutut tinggi, maka lengan kanan diayunkan ke depan dengan kuat setinggi pundak kepalan lengan sejengkal di depan dada. Lakukan gerakan ini di tempat berulang-ulang, kemudian mulai melangkah maju sehingga menjadi lari penuh. Itu keterangannya ya. Nah, sekalian untuk teknik finish atau batas akhir dari lari, itu cara melakukannya adalah lari terus tanpa perubahan apapun dan berusaha berhenti kira-kira 5 meter setelah melewati garis finish. Dada dicondongkan ke depan, tangan kedua-duanya diayunkan ke bawah belakang atau serong disebut the
lunge ya. Dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas ya, ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke depan disebut the shrug. Oke, demikian tadi sedikit tentang pelajaran teknik lari jarak pendek ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada pelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.